Yo, balik lagi sama gue di channel Bermatin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin. Dan quick update-nya masih sama, akan saya sedikit update untuk BNB-nya gitu teman-teman. Jadi kemarin juga sudah saya update untuk Bitcoin gitu ya, menjelang rilis data CPI dan juga BNB-nya. So ya, memang sudah rilis data CPI dan memang sesuai ekspektasi, dimana itu 6,5%. Pada sebelumnya itu 7,1. Berarti kan memang kalau misalkan kita lihat dari data CPI ini ya, The Fed sendiri istilahnya itu usaha mereka dengan cara menaikkan suku bunga itu berhasil untuk menurunkan angka inflasi teman-teman ya. Dari kita bisa lihat ya, tertinggi nih bahkan sampai 9,1%, kemudian ditekan berangsur-angsur sampai rilis data kemarin itu di 6,5% gitu ya, dimana mereka kan menargetkan kurang lebih 2-3% nanti sampai akhir tahun inilah. Jadi kalau misalkan berangsur-angsur penurunannya seperti ini, bukanlah hal yang tidak mungkin kalau gitu ya The Fed itu udah bisa dibilang nggak hawkish lagi, bisa dovish gitu ya. Bahkan mereka tinggal menjaga aja kenaikan suku bunga tanpa meningkatkannya kembali, mungkin dengan rate yang terbilang rendah seperti 0,25 sampai 0,5% saja. Jadi kalau misalkan itu yang terjadi, atau the next kenaikan suku bunga di kisaran 0,25 sampai 0,5% lagi, itu bisa dalam tanda kutip memberikan booster lah ke market ya. Jadi balik lagi di sini kita belum ngomongin pivot. Balik lagi, pivot itu kan bukan hanya memberhentikan kenaikan suku bunga, tapi juga memangkas suku bunga. Ya, jadi memang yang kita bicarakan adalah hasil dari usahanya The Fed ya selama beberapa waktu yang lalu udah membuahkan hasil. Kemudian juga mereka yang tinggal kita lihat adalah tetap menaikkan suku bunga, tapi dengan rate yang terbilang stagnan dan rendah gitu ya. Jadi udah nggak 0,75 lagi dan bisa bermain di range yang rendah. Dengan seperti itu kita mungkin bisa punya lebih harapan gitu, at least di bulan ini dan di bulan depan, untuk khususnya market itu bisa sedikit lagi dikasih nafas. Nah, kali ini akan coba dibahas gitu ya, nafasnya itu kira-kira sampai kisaran berapa yang perlu kita next pantau lagi gitu ya. Dan ya, ini untuk pembahasan di XY dulu secara daily time frame. Jadi secara dailynya kita sudah bisa lihat ya, ini adalah trend line dari awal tahun sampai kemarin itu terakhir di November 2022, akhirnya dia terbreakdown gitu ya. Di sini kita bisa uptrend, akhirnya dia terbreakdown, dan ini yang sebenarnya kita harapkan gitu ya, hal seperti ini. Dan potensinya next target adalah, ini secara daily time frame adalah ngetes di level area sini yang sebelum jadi resistance and support. Ini di sekitaran 100,4 sampai 101,47 untuk di XY-nya. Nah, tinggal kita lihat setelah dia seperti kemarin gitu ya, di sini sideways, naik cuman retest doang kemudian drop lagi, dan hal seperti itu yang bisa terulang. Maka dari sini memang dia adanya istilahnya retest lagi gitu ya, mantul dulu nih ke area support sebelumnya, and then ya ini sini support and then become resistant itu di sekitaran box hijau ini 103,3 sampai 103,7. Kemudian melanjutkan penurunannya gitu ya sekali lagi, atau memang dari area sini dia lanjut turun dulu baru mantul gitu teman-teman. Seperti di sini. Dia lanjut turun dulu. Ini akan coba saya ganti dengan garis warna kuning gitu ya. Baru nanti mengalami pemantulan gitu ya. Jadi perlu sekali dilihat untuk di XY untuk skenario key levelnya di kisaran mana ya untuk resisten dan support. Nah, meanwhile kalau kita geser sedikit ke time frame 4 jamnya, dia sudah extremely over sold nih teman-teman. Dari secara RSI-nya ya udah di bawah. Jadi memang masih adanya kemungkinan untuk dia naik hanya sekedar retest gitu ya, sebelum dia melanjutkan penurunannya. Untuk si Bitcoin secara daily time frame sama seperti kemarin sudah saya sampaikan ya, kalau misalkan memang kita dikasih one push again, nah next target kisaran berapa, kalau misalkan didukung dengan rilis data CPI dan ya benar kita mendapatkan booster lagi ya, itu ngetes bahkan sampai retracement 0,6 sampai 0,5 di range 18.480 sampai 19.200 dolar, dimana sebelumnya ini bisa kita lihat menjadi area support yang kuat ya, and then become resistant gitu ya. Jadi ya ini udah confirm dia ngetes area situ gitu, and then next target kisaran berapa untuk dia retest gitu ya. Yang pastinya ini akan coba saya hapus dulu ya untuk area Fibo sebelumnya. Kemudian kita bisa pantau di area-area bawah sini teman-teman. Kenapa di area bawah sini? Sebelumnya kita bisa lihat bersama-sama di box warna biru ini. Sebelumnya menjadi area resistant, and then potentially become support. Dan kita bisa lihat juga EMA 34 dan 55 ini baru akan bull cross, teman-teman. Jadi memang di sini adanya confluence of bisa dibilang support yang perlu dipantau sama kita semua.
ya, untuk misalkan dia masuk ke fase koreksinya ya, before nanti mungkin dia melanjutkan penguatan dan lain sebagainya. Dan untuk secara daily time frame saya juga pengen menambahkan satu hal. Di sini adalah chart secara daily time frame ya. Ini ada sempet bikin jarum panjang bener ya. Ini saya ambil di Binance US. Cuman nggak hal itu yang perlu kita perhatikan lebih lanjut. Di sini adalah garis kuning ini EMA 55. Sebelumnya kalau misalkan kita lihat pada pergerakan Bitcoin secara daily time frame ini beberapa kali pun sempat mampu break. Tahun di sini sempat ngelewatin ya, kemudian drop signifikan. Ini sempat retest ya, kemudian drop lagi. Ini sempat reclaim, drop lagi ini juga. Bahkan yang terakhir kali ini pada April ya, maksudnya pada bulan April 2022 juga mampu reclaim kemudian drop lagi ya. Di sini juga mampu reclaim pada 12 Agustus 2022 ini juga ya, dan ini juga. Cuman yang perlu kita pantau adalah pada pergerakan sebelumnya kenaikannya pun itu tidak seimpulsif seperti yang sekarang kita alami. Ya, jadi jelas perbedaannya. Berarti memang mungkin untuk posisi saat ini kita lebih dikasih tenaga. Kenapa? Pertama, ya, untuk area Bitcoin itu udah cenderung jauh lebih murah daripada pergerakan-pergerakan sebelum-sebelumnya gitu ya. Ini udah jauh lebih murah. Itu yang pertama. Lalu kedua ya, dari rilis data CPI udah bisa dibilang memberikan booster lah ke market. Jadi kenapa untuk si Bitcoin khususnya kali ini itu lebih bertenaga untuk break terhadap EMA 55. Nah, next target itu kita ataupun saya pribadi pantau di EMA 200, teman-teman, di garis warna biru ini. Dan terakhir kali pun di sini beberapa kali ya ini sudah sempat mampu reclaim di atas garis warna biru, tapi dia ketahan di bawah EMA 55. Kemudian di beberapa posisi sebelumnya juga kita bisa ini ketahan. Cuman satu kali doang ya, ini setelah November 2021. Cuma satu kali yang dia mampu break di atas EMA 55 dan 200. Ini pada Maret sampai awal April 2022. Cuman sayang dia akhirnya terbreakdown lagi gitu ya. Dan kalau melihat kondisi saat ini bukanlah hal yang nggak mungkin kalau misalkan Bitcoin at least menghampiri atau bahkan testing di EMA 200 atau sekedar bisa dibilang false break gitu, yang lewatnya sedikit baru nanti ditenang turun karena beberapa kasus kripto yang mungkin beberapa bulan ke depan bisa masih menjadi masalah ya untuk internal kriptonya. Jadi mungkin kita bisa ekspektasi sedikit lebih tinggi lagi, mungkin kita bisa ngejar ke kisaran EMA 200 atau bahkan sedikit di atasnya baru nanti kita terdrop lagi ya. Jadi itu yang perlu di note ataupun diperhatikan kalau menurut pandangan saya ya, balik lagi. Kemudian nggak cuman itu ya teman-teman, kita bisa lihat bersama-sama kalau secara zonasi gini ya. Di sini pakai rectangle ini. Ini kan dia udah break nih ya dari area support and then resistance sebelumnya nih ya pada pergerakan si Bitcoin. Dan kalau misalkan saya zoom sedikit di sini secara daily time frame, kita menggunakan di area highest-nya dia di sini ya. Sebelumnya ini kan kena reject kuat nih ya pada November 2022. Nah, kita extend ke samping. Di sini pas banget EMA 200 nih ya, EMA 200 dengan area zonasi di mana pada pergerakan terakhirnya di sini kena rejection yang kuat. Bisa dibilang kuat banget malah. Nih, turunnya itu nggak main-main, teman-teman. Ya. Jadi ini merupakan area yang benar-benar perlu dipantau kalau memang ya, karena beberapa hal yang tadi sudah saya sampaikan mengakibatkan market itu masih bisa kembali dikasih relief rally. At least kita bisa perhatikan di range kisaran 20.600 sampai 21.500 dolar, di kisaran range area itu yang menjadi concern buat kita semua dan berhati-hati gitu ya. Jadi kalau misalkan wah Bitcoin mampu reclaim 20.000, wah pada short kok naik lagi, wah jangan-jangan dikasih bull run atau apa gitu ya. Menurut saya malah mungkin bisa menjadi jebakan, dimana kalau orang-orang kan tahu juga ya angka 20.000 dolar itu adalah angka psikologis. Ketika memang angka itu udah mampu di reclaim, wah ini kayaknya orang aja kemarin ini ataupun waktu Bitcoin ngepump gini aja orang udah mulai ya bilang wah ini start bull run lagi dan lain sebagainya. Apalagi nanti kalau benar dia mampu reclaim area 20.000, wah udah makin banyak yang hype dan lain sebagainya. Tapi mereka lupa akan salah satu hal yang bisa dibilang cukup krusial ini. Bisa aja memang dikasih reclaim area 20.000, dikasih one push langsung baru nanti dimakan gitu ya, yang FOMO. Jadi ini sekedar untuk bisa dibilang berhati-hati aja lah teman-teman ya. Tapi balik lagi kalau misalkan kalian udah punya keyakinan dengan trade plan kalian masing-masing, nggak apa-apa, go ahead teman-teman ya. Ini mungkin akan saya tandain dengan
warna merah aja biar pembeda gitu ya. Dan ya, di sini juga secara daily time frame untuk bagian bawahnya kita bisa pantau dengan trend line ya, trend line support di sini udah 3 kali ke atas dan mendapatkan reaksi yang lumayan signifikan. Ya di sini 1, 2, and then 3. Ya kita bisa lihat trend line support berarti di sini bisa dipergunakan. Kemudian trend line resistannya ya untuk si Bitcoin kita bisa pantau bersama-sama di sini. Karena retest 1 ya, kemudian drop, ini 2 drop, dan ini 3 lagi di testing. Posisi sekarang ini lagi dites sama si Bitcoin ya. Jadi ini perlu sekali di note untuk secara daily-nya kita bisa pantau secara trend line resistan. Kemudian juga dengan bantuan kakek Fibo ya. Di sini kita bisa pantau juga, di sini menjadi next target krusialnya untuk si Bitcoin. Jadi memang di situ adanya confluence of resistance. Kemudian juga secara daily udah extremely overbought ya. Kemudian untuk secara time frame 4 jam udah pasti juga extreme overbought. Jadi untuk benar-benar berhati-hatilah untuk area sekarang. Jadi kalau misalkan dia kena reject dan koreksi wajar pun nanti akan coba kita bahas di secara time frame 4 jam ya, potensi dia retest ke kisaran berapa. Tapi kalau misalkan dia setelah retest kemudian mampu break dari si falling wedge pattern ini gitu ya, at least kurang lebih seperti ini jikalau benar ini yang terjadi. Sebentar gitu ya, di sini kena reject, kemudian turunnya korektif, kemudian mampu break, retest, and then lanjut naik lagi. Maybe ini the next target yang benar-benar perlu dipantau. Yang menurut saya sih area sini, ya bukan kisaran 20 ribunya. Malah pendapat saya area 20 ribu ini buat ngejebak orang. Bener dikasih reclaim untuk dikasih naik sedikit lagi sebelum nanti benar-benar dibanting lagi. Ya jadi itu untuk lebih berhati-hati aja sih sebenarnya. Karena memang kalau misalkan di masa bearish ini sangat sulit gitu ya. Kalau misalkan kita pengen ngarep market naik dimana kondisinya belum benar-benar memungkinkan, khususnya dari internal kriptonya, itu mungkin akan kesangkut lebih parah lagi ya. Jadi ini sedikit reminder aja ya, jadi bisa aja saya salah, cuman ini sedikit pandangan yang pengen saya sharingkan ke teman-teman sekalian ya. Next ini untuk secara time frame 4 jam, simple aja sebenarnya untuk secara time frame 4 jam. Ini adalah box area putih sebelumnya menjadi area support and then resistance, kita bisa pantau juga ya di sini terakhir kali resistance, and then ini sempat ketahan atau sedikit saya itu yang buat tren sedikit sana situ, kemudian lanjut naik lagi dan sekarang ini dia ketahan nih di area yang tadi sudah kita bahas secara daily di area sini dan juga di sininya dia mulai ketahan ya. Jadi mungkin kita bisa pantau di area sini ya, di area sebelumnya resisten di kisaran 18.000 sampai 18.400 dolar. Kemudian kalau kita gunakan bantuan kakek Fibo dari swing low ke swing high, potensi swing high terakhirnya dia, maka ya kita bisa mendapatkan retracement 0,3. Balik lagi kalau tren suatu pergerakan itu kuat, biasanya dia cuma retest ke sekitaran retracement 0,3 untuk lanjut naik lagi. Jadi memang bisa aja dari area sini dia impulsif banget gitu ya. Yang perlu kita pantau adalah penurunan yang secara korektif ke kisaran sini ya, mungkin untuk melanjut naik lagi ya. Jadi itu ekspektasinya. Jadi balik lagi kalau memang penurunannya secara korektif ya mungkin bisa dimanfaatkan gitu ya untuk mengambil long dan lain sebagainya, tapi bukan malah penurunan yang signifikan teman-teman ya. Jadi itu yang perlu di note dan diperhatikan untuk si Bitcoin secara time frame hourly khususnya 4 jam. Jadi potensi dia retestnya pun sudah saya infokan ke teman-teman kisaran berapa, kemudian resist kuatnya untuk Bitcoin secara daily juga sudah. Next ini pembahasan untuk si BNB secara time frame 4 jam masih sama. Bitcoin itu melanjut penguatan signifikan, tapi sayangnya BNB secara time frame 4 jam ya, kita bisa pantau dia masih ketahan. Walaupun memang dia ikut naik juga, cuman at least intinya dia masih ketahan di area resisten pada pergerakan bulan Desember 2022 di box warna merah ini yang kemarin sudah saya sampaikan ke teman-teman sekalian di sekitaran 286 sampai 293 dolar. Jadi kemarin juga sudah saya sampaikan di sini adanya divergent ya antara pergerakan chartnya sama RSI. Jadi memang masih big possibility untuk si BNB itu at least ngetes bahkan sampai kisaran 268, 273 dolar sekitar area situ ya, yang berpotensi di testing dan juga kita bisa pergunakan EMA 34 dan 55-nya. Ya, jadi balik lagi ketika memang dia retest dan juga Bitcoinnya retest, mungkin baru nanti bisa dipantau untuk mungkin bisa dimanfaatkan momentumnya untuk scalping maupun swing trade-nya. Ya, jadi ini masih possible untuk si BNB turun. Jadi kemarin yang nanyain BNB apakah masih benar-benar possible turun karena memang melihat si Bitcoinnya lanjutannya, kita bisa lihat aja dia masih nggak kemana-mana sebenarnya ya. Walaupun lanjut naik tapi dia masih ketahan di resisten yang sama
Dan kalau memang si Bitcoin memasuki fase koreksinya, dan juga kita bisa lihat adanya bearish divergence pada pergerakan BNB gitu ya. Dan ini istilahnya mendukung lah, lebih mendukung untuk si BNB ya benar untuk lanjut turun gitu ya. At least kalau misalkan dia nggak lanjut turun pun, kita mau lihat si BNB masih dikasih nendang lagi, dia harus mampu reclaim area ini, break dulu, retest untuk lanjut naik. Tapi kan kita lihat ya, ini belum break dan retest, bahkan dia masih ketahan. Jadi memang masih istilahnya punya kesempatan atau chance lebih besar untuk dia koreksi dulu untuk si BNB-nya. Jadi itu yang pengen saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.